Pagi teman-teman, sungguh bersyukur Tuhan kasih kita kesempatan lagi buat kita sama-sama kumpul di sini beribadah secara online. Saya mengajak kita untuk kita siapkan hati kita. Kita bawa setiap pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Mungkin kita boleh punya pergumulan dalam hidup kita, teman-teman. Namun indahnya di tengah pergumulan kita, Tuhan kasih anugerah pengharapan dalam hidup kita, teman-teman. Mari teman-teman, kita mengawali ibadah kita dengan berdoa. Tuhan, ilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, datang kembali ke hadapan Engkau Tuhan. Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai ya Tuhan ibadah kami ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur ya Tuhan untuk adanya pengharapan di dalam hidup kami ya Tuhan, yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin ya Tuhan kehidupan kami dari awal sampai akhirnya, biarlah bisa memuliakan nama Engkau saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, amin. Panggilan beribadah, Mazmur 108 ayat 5. Tinggikan dirimu mengatasi langit ya Tuhan, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Teman-teman, mari kita puji Dia, karena Dialah Tuhan yang selalu menopang kita, teman-teman. Mari kita terus berjalan bersama Tuhan yang terus memberikan kita kekuatan baru bagai Raja Wali. Hanya kepadamu ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Ya, ku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Ya, ku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Ya, ku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan
Mari teman-teman, kita mengakui setiap dosa kita. Seberapa sering teman-teman kita membuat hati Tuhan sakit, seberapa sering kita membuat hati Tuhan terluka dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Kasih Tuhan begitu besar buat kita, sampai Ia merelakan anaknya yang tunggal buat mati kayu salib untuk menebus dosa kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkanku menghampiri-Mu. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tuhan, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, datang pada Engkau ya Tuhan, mengakui setiap dosa ya Tuhan yang pernah kita lakukan ya Tuhan. Kiranya Engkau yang ampuni ya Tuhan, Engkau yang sucikan, Engkau yang kuduskan ya Tuhan. Biarlah Engkau
Engkau yang juga pimpin ya Tuhan kehidupan kami ya Tuhan, ke depannya Tuhan, biarlah bisa sesuai dengan kehendak Engkau ya Tuhan, dan bisa memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, amin. Mazmur 150 ayat 1-2. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mari teman-teman kita terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Di bumi di surga, di bumi di surga, dan segala yang ada sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gempita bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu, nyanyikan pujian. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Teman-teman silakan untuk duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya ajak teman-teman untuk kita menaikkan sebuah pujian tetap setia. Biarlah pujian ini bisa juga menjadi doa kita, di mana liriknya ditulis, selidiki aku, lihat hatiku. Dan biarlah kita bisa terus setia kepada Tuhan sampai akhirnya teman-teman. Tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada
aku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Firman Tuhan. Shalom teman-teman dari Koram GKBJ Samanhudi, dari Glory Generation. Aku namanya Jason Rinaldi. Aku hari ini diberi kesempatan, bersyukur banget untuk undangannya. Aku melayani teman-teman semua, dan hari ini kita akan sama-sama membahas sedikit firman Tuhan yang sering kita baca, dan kita akan dalamin sekali lagi dengan tema yang sangat unik. Tapi sebelum kita baca ayat perikop kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Tuhan telah menolong kami, memimpin kami, menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, di tengah kami yang seringkali tidak setia, seringkali kami menjauh daripada-Mu, Engkau tetaplah Allah yang setia, yang selalu menemani kami, yang selalu menolong dan menopang kami. Bahkan Engkau menolong kami sebelum kami meminta pertolongan berkali-kali, dan berkat-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Termasuk pada hari Minggu ini kami boleh tetap beribadah kepada-Mu, diberi kesempatan untuk memuji-Mu, diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Itulah sebuah kesempatan untuk kami sekali lagi berelasi dengan Engkau. Kiranya ibadah kami sungguh-sungguh boleh berkenan, dan firman-Mu boleh membawa kami untuk kami mengerti dan melakukan firman. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama baca satu perikop yang diambil dari Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-39 sampai 46. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Di Taman Getsemani judulnya. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya,
dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca dan melakukannya. Tema hari ini adalah Wakey Wakey Lazy Meti. Aku nggak ngerti kenapa ini temanya. Jadi mungkin Wakey Wakey itu ada kayak satu grup band, ya Wakey Wakey, dan itu sebuah ungkapan untuk membangunkan seseorang. Bangun-bangun gitu. Lazy itu berarti males, dan meti berarti mati. Dan sebenarnya siapa sih yang nggak suka sama tidur? Tidur yang cukup itu sehat. Kalau kurang tidur, badan jadi lemes. Kalau tidurnya banyak, itu nikmat, benar gak? Ada kesempatan tidur, pasti kita pakai buat tidur. Tapi di tengah pengalaman aku yang demen banget tidur, jadi aku emang suka tidur, bukan cuma di kelas, bukan cuma di sekolah, bukan cuma di mobil, di pesawat, di angkutan umum, di bus. Aku juga kadang tidur di ruang ibadah, dan ya ini kebiasaan-kebiasaan yang menurutku harus aku beresin sih. Tapi memang itu sebuah kegiatan yang tidak bisa dipungkiri sangat nikmat. Kenapa tidur itu nikmat? Karena tidur itu menjadi sebuah kebutuhan buat umat manusia secara badani. Sekarang Yesus manusia bukan? Yesus butuh tidur. Betul, Yesus manusia dan Yesus butuh tidur. Makanya waktu dia ada di dalam sebuah perjalanan pelayanan, di dalam kapal, walaupun kapalnya lagi diterjang badai, dia masih bisa tidur nyenyak. Bayangin, dia masih bisa tidur nyenyak. Itu kayak aku waktu dulu SMA, rumahku sempat kebakaran dan aku dibangunin sama orang serumah, tapi aku nggak mau bangun. Bukan nggak mau bangun, tapi aku nyaman aja tidur. Dikasih tahu kebakaran, aku merasa ya mereka bohong aja. Jadi aku santai sampai mereka memilih ya udahlah biarin, tinggalin aja si Ray. Dan akhirnya aku bangun dengan kondisi waktu itu udah mati lampu karena apinya udah gede. Dan aku mulai mikir kenapa sepi amat ya. Orang-orang pada kemana ya, ini kenapa mati lampu ya. Akhirnya aku berjalan dan melihat api. Oke, kayaknya aku harus keluar dari rumah ini. Untungnya waktu itu aku selamat. Nah, kondisi-kondisi seperti ini memang memperlihatkan bahwa manusia itu butuh tidur. Yesus butuh tidur. Tapi ada saat-saat tertentu, Yesus itu memilih untuk tidak tidur, seperti pada malam sebelum dia disalibkan. Pada malam itu, dia setelah perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya, dia memakai sebuah kesempatan untuk pergi keluar kota. Jadi Getsemani itu, dia mesti keluar dari Yerusalem, dan setelah di luar Yerusalem, di situ ada sebuah taman yang sangat hening, sangat sunyi, karena itu malam-malam. Dan dia datang ke sana untuk mendapatkan kesunyiannya. Dan dia berjalan beberapa langkah ke depan setelah murid-muridnya dan dia mengambil posisi untuk berdoa. Dia berlutut dan disitulah dia siap untuk datang kepada Tuhan. Tapi walaupun Yesus memilih untuk berdoa, murid-muridnya memilih untuk tidur. Murid-muridnya memilih untuk beristirahat. Nah, Yesus sudah memberikan pesan. Tuhan Yesus berkata 2 kali kepada murid-muridnya, yang pertama dan yang terakhir. Berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Sekali lagi, berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Murid-muridnya tidak tahu arti dari kata-kata itu, karena mereka sedang tidak di dalam pencobaan. Mereka merasa fine-fine aja, mereka merasa, ya badai pasti berlalu lah. Biarlah waktu yang menyelesaikan, misalkan. Nah, kalau kita lihat-lihat, mungkin lebih kepada tidur menjadi tempat untuk lari dari kenyataan. Kenapa? Karena di kitab Lukas ditulis, mereka tidur karena duka cita, ayat 45. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Mungkin kita selama ini mikir murid-murid tidur itu karena ngantuk. Gak salah, karena itu perspektif Markus. Ini aku bacain kalau Markus ya. Markus pasal 14. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, oh itu udah selesai, tapi sebelumnya
ayat 40, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Tapi Lukas berbeda, dia melihat dari perspektif perasaan, bukan apa yang sedang terjadi secara fisik. Mungkin secara badani mereka ngantuk, tapi secara batin ya, secara hati mereka sedang sedih. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dari tadi ngomongin soal perpisahan, ngomongin perpisahan. Terus gurunya sudah memberikan mimik muka yang sedih, memberikan mimik muka perpisahan. Bagaimana mungkin murid-muridnya bisa menerima sebuah kata-kata perpisahan itu? Sehingga dengan duka cita yang ada, mereka memilih untuk oke, aku tidur aja kali ya. Nah, kalian pernah nggak kalian nangis, terus kalian pilih, udahlah, gue tidur aja, berharap besok sedihnya hilang. Jadi kita pagi-pagi bangun nonton kayak sembuk bengkak gitu. Pernah kan? Kayak, ya kita berpikir untuk bahwa tidur adalah sebuah pelarian yang sementara, kelelapan yang sementara, di mana ketika kita bangun, masalah itu nggak hilang. Masalah itu tetap ada, dan kita harus selesaiin. Nah, ini sebuah hal yang nggak harus tidur sebenarnya. Kita banyak melarikan diri lewat sosial media misalkan. Kita asik nonton sosial media, YouTube, Instagram, TikTok. Lewat 1 jam tanpa kita sadar, kita udah lupa masalahnya. Kita main game, kita nonton Netflix misalkan. Itu hal-hal yang membuat kita sebenarnya bisa lari dari kenyataan-kenyataan yang kita sedang hadapi. Nah, Tuhan ingin kita menghadapi kenyataan itu. Rasa sakit, rasa pedih, pasti ada. Tapi Tuhan minta kita hadapi bukan dengan sendiri, tapi berdua dengan Dia. Sehingga perkataannya adalah, berdoalah supaya kalian tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, Petrus waktu itu dia setelah kejadian di Getsemani, dia gagal di dalam 3 kali pencobaan. Dia dicobai, ditanya sama orang-orang, apakah kamu pengikut Yesus? Dia menyangkal. 3 kali dia menyangkal. Padahal waktu itu Petrus merasa yakin dia nggak akan menyangkal Tuhan Yesus. Ingat kan waktu di perjamuan terakhir Tuhan Yesus sudah ingetin, Petrus, kamu tuh bakal nyangkal aku. Tapi Petrus bilang, enggak Tuhan, aku nggak bakal nyangkal engkau. Bahkan kalau aku harus mati demi engkau, aku akan mati. Itu bold statement. Tapi kenyataannya, Petrus nggak seberani itu. Nah, bedanya aku sama Petrus, bedanya kita sama Petrus. Petrus yakin nggak bakal jatuh, kalau kita yakin bakal jatuh, bener. Kita udah yakin kita bakal jatuh dalam dosa. Kita seyakin itu, karena ini looping banyak dosa-dosa yang emang berulang-ulang, yang kita sukai dan kita cintai, dan udah kayak pasti jatuh aja. Nah, di tengah kita tahu kita pasti jatuh, malah kita memilih untuk ya udahlah, daripada kita munafik, daripada kita ngecewain Tuhan, mending kita nggak usah doa. Bener nggak? Kita menjauh aja dari Tuhan, karena kita lagi pengen nikmatin dosanya. Nah, ini sebuah hal yang salah. Kenapa? Karena aku pernah sekali diingetin, aku pernah ada kesempatan untuk doa Rabu, tapi Kamisnya aku diajak minum-minum sama teman-teman. Nah, konteksnya waktu itu aku nggak pengen doa Rabu, ngapain? Hari ini datang ke gereja, habis itu besoknya malah dosa. Tapi aku diingetin sama temanku, Ray, justru kalau kamu tahu kamu bakal jatuh besok, justru hari ini, malam ini, kamu harus datang ke Tuhan, minta tolong, minta kemampuan. Nggak gampang emang. Nah, disinilah kita tahu bahwa betapa pentingnya doa. Doa itu adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mendengar suara hati kita dan mengizinkan untuk suara hatinya didengar oleh kita. Jadi doa adalah sebuah relasi. Doa bukan sebuah laporan, bukan sebuah proposal permintaan, tetapi sebuah relasi di mana Tuhan mendengar kita dan kita mendengar Tuhan. Inilah doa. Maka disinilah penting untuk kita tahu makna doa yang Tuhan Yesus waktu itu ajarkan. Ketika dia berkata, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Mengapa kita
seringkali berdoa tentang keinginan-keinginan kita. Karena kita berpikir bahwa ya mintalah maka Tuhan akan memberi, ketuklah maka Tuhan akan membukakan. Kita berpikir bahwa semua yang kita minta pasti Tuhan kasih. Tapi berkali-kali ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita kecewa. Tuhan kok gini? Tuhan kok gitu? Tuhan kenapa nggak kabulin? Tuhan kenapa aku nilainya masih jelek? Tuhan kenapa aku gagal semester ini? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang seringkali kita jadi pertanyakan ketika kita tahu jawaban doa kita tidak dijawab. Namun seringkali kita juga merasa bahwa kita punya hak untuk menerima apa yang kita inginkan. Nah, ini sesuatu yang kita harus sama-sama pelajari. Kenapa? Karena ternyata itu adalah sebuah doa yang salah. Seperti di Yakobus pasal yang keempat ditulis begini. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ingat ya, kamu bisa jadi berdoa dan gak mendapat, bukan karena kamu gak berdoa, tapi berdoanya salah. Nah, Tuhan itu adalah Bapa yang tahu kebutuhan anaknya. Kalau anaknya minta roti, masa bapaknya kasih racun? Gak mungkin. Tuhan gak akan kasih sebuah permintaan yang akan melukai anaknya. Tuhan tidak akan memberikan jawaban-jawaban yang dapat menyakiti anak yang dia kasihi. Sehingga setiap jawaban Tuhan itu berdasarkan kasih dia terhadap orang yang dia jawab doa. Nah, di dalam pengenalan kita akan Allah, maka ketika kita berdoa, kita itu sedang bergumul tentang keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Nah, pergumulan itulah yang harus ada di dalam kehidupan setiap kita anak-anak muda. Mengapa doa menghindari kita jatuh ke dalam dosa? Karena doa menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Bapa. Sekarang kalau keinginan kita dan keinginan Bapa sudah selaras, kira-kira kita bakal jatuh dalam dosa? Ya keinginannya kok sama, jadi lah kita punya keinginannya apa yang Tuhan inginkan itu ada di dalam diri kita. Maka sangat kecil kemungkinannya untuk kita boleh jatuh ke dalam dosa. Bahkan tidak mungkin kalau sama persis. Kalau samanya tipis-tipis tapi mirip tapi kelihatannya beda, bisa jadi kita jadi berdosa. Cuman kalau misalnya kita benar-benar selaras dengan keinginan Tuhan, maka kita nggak akan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus bilang, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Berarti Tuhan Yesus pun bergumul untuk menyelaraskan keinginan dia sebagai manusia dengan keinginan Bapanya di sorga yang mengutus dia. Pergumulan yang harus ada di dalam diri anak-anak muda. Terlepas dari anak-anak muda banyak sekali diberikan nilai-nilai seperti lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Do what you want to do. Lakukan terserah kamu, apapun itu. Diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Live freely, sin freely. Bebas. Dan kebebasan itu sangat indah dan bisa dinikmati anak-anak muda. Tetapi apakah kebebasan yang demikian adalah sesuatu yang Tuhan ingin untuk kita lakukan? Maka penting untuk kita berjuang untuk mau melakukan dan menerima apa yang Tuhan mau. Nah, sekarang kita sama-sama belajar. Oke, kita nggak mau lari dari kenyataan. Kita mau hadapi semua rasa duka, rasa sedih, permasalahan, persoalan. Kita mau hadapi itu. Bukan dengan diri kita sendiri, tapi Tuhan ingin terlibat untuk diri kita menghadapi semuanya itu. Maka dia katakan, berdoalah supaya kamu tidak jatuh. Dan disinilah kita percaya bahwa ketika Tuhan ingin terlibat, maka kita seharusnya melibatkan dia. Bertanya kepada dia, mengizinkan kehendak dia yang jadi. Dan percaya bahwa jawabannya berdasarkan kasih karunia-Nya terhadap diri kita. Jikalau dirinya sendiri, Yesus Kristus anaknya yang tunggal saja dia berikan, apalagi yang lain. Karena dia sudah memberikan hidupnya. Yang cuma satu itu yang dia berikan kepada kita. Dan dia bangkit, menyatakan diri bahwa aku akan menyertai engkau senantiasa. Dia bangkit dan menyatakan bahwa engkau sudah menjadi anakku.
dan engkau menjadi sahabatku, engkau menjadi part dari kerajaan Allah. Dan itu sebuah kabar yang sangat-sangat luar biasa buat kita orang-orang berdosa. Kita tidak sepantasnya berada di situ, dan Tuhan menganggap kita layak. Kenapa? Karena darah Kristus. Karena salib kita hidup. Karena salib kita boleh berdoa dan setiap doa-doa kita didengar. Karena pengorbanan Yesus Kristus yang akan kita rayakan nanti, itu membawa dampak bagi kehidupan kita saat ini, bahkan sampai kita mati nanti. Adakah kita melihat diri kita yang berubah ketika kita hidup bersama-sama dengan Allah, ketika kita hidup bergumul dengan Dia, bergumul dengan keinginan kita dan keinginan Bapa, dan kita terus berusaha untuk menyelaraskannya? Milikilah relasi yang dekat dengan Dia, karena Dia menginginkan untuk berada dekat dengan kita. Berkali-kali ucapan terakhir di Yohanes pasal 15, Tuhan berkata, dimanapun aku berada, aku mau kamu di situ juga kamu berada. Aku mau sama-sama kalian terus. Tapi sudah waktu kegenapannya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di Markus, Dia berkata kepada murid-muridnya yang dari tadi tidur, tidurlah, saatnya sudah tiba. Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Anak Manusia diserahkan ke tangan-tangan orang berdosa. Siapa tangan-tangan orang berdosa? Kita. Kenapa Tuhan mau menyerahkan dirinya kepada kita? Karena melalui pengorbanannya, Dia dapat berelasi dengan setiap orang berdosa lagi. Dia memiliki hubungan yang intim dengan orang-orang yang Dia kasihi. Dan itulah anugerah yang terindah dan terbesar bagi setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami memiliki Allah yang mengasihi kami, yang mau terus berelasi dengan kami. Ampuni kami jikalau kami selama ini lari dari pergumulan kami, lari dari permasalahan kami. Kami kadang memilih untuk tidur daripada kami memilih untuk doa. Tuhan, bawa kami untuk kami tetap memiliki kehidupan doa yang baik, agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Seringkali kami menyerah sebelum bertanding. Kami tahu kami akan jatuh dan kami membiarkan diri kami jatuh. Tapi sekarang Tuhan, setelah kami tahu Engkau ingin terlibat di dalam perangan kami melawan dosa-dosa kami ingin Tuhan lebih melibatkan Engkau lagi. Kami ingin berdoa lebih banyak lagi, agar sungguh keinginan Engkau ada di dalam setiap keinginan kami. Dan kami boleh sungguh-sungguh taat untuk berjuang melakukan apa yang Engkau inginkan. Melakukan apa yang membuat Engkau dimuliakan dan disenangkan. Ini doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memimpin kehidupan kami setelah ibadah ini. Dan kami ingin menjadi berkat bagi banyak orang melalui apa yang kami lakukan di dunia ini. Thank you semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih contoh untuk pemberitaan firman Tuhannya. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan bisa diberikan melalui nomor rekening yang tersedia dan juga bisa dititipkan kepada orang tua kita. Bisa juga melalui scan QR code yang ada, dan jangan lupa ya teman-teman untuk kasih angka 01 di belakang persembahan kita. Nah teman-teman, aku juga mau ingetin buat kalau kita tuh ada DP di minggu pertama dan minggu ke-3 di jam 4 sore loh guys. Nah selain itu kita juga ada fellowship sehabis ibadah pada minggu kedua dan keempat. Yuk kita sama-sama ikut guys. Sekarang mari kita mengangkat satu buah pokok doa syafaat. Mari kita berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang berlangsung di Indonesia ini teman-teman. Kita berdoa untuk prosesnya, biarlah Tuhan yang sertai untuk semuanya, untuk orang-orang yang divaksinasi dan juga orang yang mau vaksin teman-teman. Mari kita berdoa. Amin.
Teman-teman silakan untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hormat bagi Allah Bapa. Saat ini mari kita pulang dan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, pengampunan dari Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman silakan untuk duduk kembali saat teduh. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu.
Tuhan.